Kalau Anda bisa carry yourself in the anointing, Anda bisa. Alkitab mengatakan di kitab Amsal, orang yang bijak memenangkan hati. Sebelum memenangkan kepala, menangkan semua, belajar memenangkan hati. Kita bisa mengubah di dalam konteks apapun urapan itu berlaku. Jangan pernah berkata Yesus hanya bisa pandai di gawangnya sendiri. Tuhan cuma jago kandang, cuma di gereja doang. Jangan berkata seperti itu. Sebab Tuhan yang jagoan di gereja, dia jagoan di tempat kerja. Kalau Anda membawa pengurapan itu, pengurapan Maleaki tersebut, Anda juga bisa memutar dari pegawai, pembantu menjadi loyalitas. Anda bisa memutar hati orang, kalau Anda bisa membawa kepemimpinan seperti yang dipraktekkan Paulus dari Yesus, dengan urapan yang sama, Anda bisa mentransformasi hati orang dari seorang pegawai biasa, menjadi orang yang kenal nilai Anda, sehingga apa yang Anda anggap penting, dia anggap penting. Anda pasti bisa. Urapan ini ada di dalam gereja. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita lihat bagaimana Paulus menggunakan haknya. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu. Nah, di sini mulai ada singgung kuasa otoritas. Apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tapi sekarang sangat berguna. Baik bagimu maupun bagiku. Dan dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu jangan kau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Saya mau jelaskan kepada Anda, ada waktunya kita harus gunakan otoritas. Ada waktunya kita harus bicara dengan rendah. Saya masih ingat di FKA di Taiwan, banyak mujizat terjadi. Waktu itu kami mulai memakai stadion terbesar saat itu. Jadi ada satu stadion di satu university, itu bisa muat sekian ribu. Kita pindah ke stadion yang serius, gede, penuh. Saya pembicaranya. Malam itu suasana sorgawi sekali. Ya, Pastor Iwan. Ya, saya nggak mau ngaku-ngakui, tapi sebenarnya orang-orang ini saya mentori di Taiwan. Boleh dikatakan untuk pengajaran ini aja, saya akui, supaya Anda bisa belajar sesuatu. Orang-orang ini adalah anak-anak rohani saya. Dia di sana mimpin pujian. Pada waktu saya dalam suasana yang sangat surgawi itu, orang berdiri pun susah. Orang naik ke atas, boom, rebah, termasuk catchernya semua rebah. Wow, powerful. Tapi karena berlanjut, waktunya lewat. Saya lupa terus terang. Inilah kelemahan saya saat itu, yaitu saya tidak perhatikan waktu. Terlambatlah 45 menit, dan mereka harus bayar cukup mahal, di sana strict sekali. Jam segini harus kelar. Lebih dari itu, udah di charge. Dan itu stadion. Stadion yang gede, baru, mahal sekali. Wah, dan saya bersyukur, ada orang yang mau tegur saya. Saya bukan dewa, saya bukan Tuhan, apalagi dewa aja bukan. Dia beritahu, but can you please tomorrow night, watch the time? Watch the time. Kemarin dia nggak bilang tentang charge-nya segala, dia cuma bilang, can you please watch the time? Pertama saya terima itu terus terang, saya tersinggung. Kamu nggak nikmati ya suasana surga tadi? Kamu nggak tahu Tuhan hadir ya? Kamu nggak tahu berapa orang yang sembuh? Itu yang terima Tuhan itu setengah stadion sendiri. Itu mungkin diantaranya ada nenekmu. Seorang pemimpin yang angkuh, kalau dikasih sentilan sedikit, bela diri. Tapi luar biasa. Paulus berkata, sekalipun aku dalam Kristus punya kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Karena aku bapakmu. Paulus mau bilang begitu. Tahu nggak Filemon? Aku yang membawamu kepada Kristus. Meo nih. Nggak ada saya, nggak ada lu. Nggak ada kamu.
Paulus, saya maunya bicara gitu. Kamu gitu aja loh. Gitu aja perhitungan sama saya. Enggak, saya belajar Roh Kudus beritahu sama saya. Be a heavenly man, but a very earthly man. Gimana pun juga, kamu salah soal waktu. Ya Tuhan. Saya bilang, Dear Iwan, I am really sorry for tonight. Saya nggak singgung yang sorganya semuanya itu, jangan curi kemuliaan. Yang sudah ya sudah, itu urusan Tuhan. Tapi kalau langgar waktu itu bukan Tuhan yang suruh. Itu saya sendiri yang mungkin kurang profesional, kurang bisa singkat kata-kata. Jadi saya beritahu sama dia, sorry for tonight. Keesokan harinya, saya berkhotbah. Hal pertama yang saya ucapkan di depan lebih banyak lagi jumlah orang. Saya berkata, saya minta maaf kemarin kelewatan waktunya. Sehingga banyak di antara Anda pulang ditinggal oleh bus. Ternyata hal itu menjadi berkat buat Pastor Iwan. Saya bilang, oleh karena itu malam ini setelah selesai acara ini, saya akan ikut angkat kursi. Saya bilang, saya ikut angkat kursi. Saya anggap itu sebagai rasa tanggung jawab saya. Tadi malam, berapa banyak di antara Anda tidak pulang? Karena harus angkat kursi sampai jam 12 malam. Saya bantu supaya lebih awal pulang. Udah, Tuhan lawat lagi. Selesai kebaktian, saya turun. Setiap kali saya datang ke sana, semua orang rebutan ke sana angkat kursinya. Lalu ada orang ambil di mikrofonnya dan beritahu dalam bahasa Chinese. Kiranya saya nggak ngerti gitu. Dia berkata, jangan izinkan Pastor Philip pegang kursi apapun. Jadi seluruh jemaat itu rebut saya melulu. Gimana nih, gue ini betul-betul bukan cuma mau sok-sokan. Saya bukan mau pencitraan diri, ngapain? Saya bukan politikus. Saya mau angkat kursi, nggak diizinin. Pastor Iwan beritahu sama saya, today I learn. Saya hari ini belajar sesuatu dari Anda. Sekalipun Anda dipakai, diurapi, Tuhan turun, sorga hadir. Tapi Anda cukup berbesar hati untuk minta maaf kepada saya. Saya bilang, oh yeah, why not? No big deal. No big deal. Saya belajar sesuatu hari itu, meskipun tidak mudah buat saya. Saya superiornya dia. Saya di atasnya. Asia for Jesus mau kemana, mau apa, mau itu, semua tanya saya dulu. Tapi saya belajar untuk, ya, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus kulakukan. Tapi aku lebih baik pakai cara kasih persaudaraan. Karena membujuk dengan bijaksana jauh lebih berguna dalam situasi-situasi tertentu. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan pakai suara kuasa ketika memang ada faktor Anda yang salah. Belajar untuk rendah hati, dengar-dengaran. Anda tidak akan kehilangan wibawa, justru menambahnya. Ujungnya. Inilah kepemimpinan. Karena ujungnya kita bukanlah pemimpin, Kristuslah pemimpin. Dia yang menguji setiap orang yang dia pimpin, yaitu kita semua yang saling memimpin. Pakai cara yang membujuk. Dia berkata, aku pakai cara kasih persaudaraan, mengajukan permintaan kepadamu. Dan luar biasa, dia mengajukan permintaan. Si Paulus ini, orang yang gak pernah minta, tapi sekali buka mulut. Sekali buka mulut, dia minta, bukan untuk dirinya. Waktu saya habis lagi nih, saya gak mau minta maaf besok. Boleh saya lanjut gak? Dikasih gak waktu? Boleh gak saya lanjut? Benar? Suara bulat? Yang gak setuju angkat tangan? Gak ada? Oke, saya lanjut. Terima kasih. Gak salah, bukan salahku ya. Doakanlah supaya saya lebih bisa khotbah, lebih pintar khotbah, supaya lebih singkat ya. Someday. Oke, lanjut sedikit ya. Paulus ini adalah tipe pemimpin yang setelah berjasa, dia tidak cairkan jasanya untuk kepentingannya. Ini luar biasa. Saya belajar sesuatu dari Rasul Paulus. Sekali dia buka mulut, dia mintanya untuk Onesimus. Onesimus itu dalam bahasa aslinya artinya useful atau berguna. Itu artinya Onesimus. Jadi kalau Anda punya anak kasih nama Onesimus juga bagus sih. Ya, Onesimus, Humus, Kakus. Onesimus artinya useful atau berguna, tapi ternyata dia adalah hamba yang tidak berguna, dia mencuri. Dan ternyata di Roma dia lari sejauh itu dari Kolose, dari Turki situ dia ke Italia. Ditangkap di sana, satu penjara sama Paulus. Ini ceritanya kayak Tuhan Yesus disalib di sebelah penyamun. Paulus dipenjarakan bersama-sama dengan Onesimus. Di sanalah Onesimus terima Tuhan. Itu Onesimus harusnya dikirim ke Kolose dihukum mati. Karena mungkin si Filemon ini kenal pejabat-pejabat Itali. Ini orang bisnismen yang terkenal kali. Tetapi ternyata, karena Paulus memang punya banyak teman-teman pebisnis yang luar biasa. Tapi Onesimus diselamatkan oleh Tuhan di dalam penjara. Nah Paulus buka mulut, hei Filemon, gini ya, aku punya permintaan. Aku punya permintaan. Boleh enggak
Nah, Filemon ini mungkin sensitif. Sebagai orang kaya, dia mulai merasakan didekatin orang yang punya maksud tertentu. Hari itu ketika Paulus mulai berkata, boleh enggak? Dia mulai sensitif. Mungkinkah hamba Tuhan ini sama dengan yang lainnya? Selalu punya maksud-maksud tertentu dengan saya. Dia terkejut ketika dia buka mulut. Aku minta sama kamu. Semua jasaku, anggaplah impas, oke? Anggaplah impas. Aku cuma minta, cairkan voucher jasaku untuk yang satu ini. Ampuni Onesimus dan terima dia kembali. Wow. Saya kagum sama Paulus, bukan karena dia menulis surat yang terbanyak di Perjanjian Baru. Karena surat Filemon ini membuat saya angkat topi dengan rasul ini. Dia buka mulut untuk Onesimus. Dia bisa minta apa saja dikasih, diberi. Tapi dia tidak minta apa-apa. Orang yang seperti ini mendapat perhatian. Kalau orang yang suka minta-minta, jadikan meminta-minta adalah karirnya, orang itu pengemis. Secara rohani pula. Tapi orang ini tidak pernah buka mulut, sekali buka mulut, dia minta sesuatu, tolong didengarkan. Dan waktu dia buka mulut, Paulus ini pintar sekali. Cara negosiasinya itu Anda harus belajar. Sebagai pemimpin, dia bisa aja jalan singkat. Aku perintahkan kamu penundukan diri. Ampuni Onesimus, bisa saja. Tapi dia enggak. Dia pakai jalan yang membujuk dengan cara yang bijaksana. Itu jauh lebih berguna. Dia pakai cara yang luar biasa. Dia katakan, by the way, aku Paulus ini sudah menjadi tua lagi. Iya kan? Ayatnya lihat di ayat 9. Aku Paulus yang sudah menjadi tua lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Dia menempatkan dirinya, kalau di dalam bahasa Chinese-nya, gurochi. Dia menempatkan dirinya di posisi yang bawah, membuat orang yang dia mintai sesuatu jadi sungkan untuk berkata tidak. By the way, dia belum sampai ke bomnya. Dia belum sampai kepada pamungkas nuklirnya. Dia berkata, yang minta ini orang tua loh. Bayangin kalau papa Anda datang dan berkata, nak, ya Pak, untuk semua yang Papa sudah beri dalam hidupmu, Papa minta sesuatu. Oke Pak, beres Pak, mau apa Pak? Bentley, Rolls Royce? Papa minta sesuatu. Ingat ya Pak, terus ini, Papa minta apa aja, saya kasih. Apa saja Pak? Jangan lupa nak, belum minta nih. Yang minta ini orang tua loh. Iya Pak, orang tua. Iya. Yang minta ini Papa ini orang tua, dan Papa ini sekarang sudah sakit-sakitan nak. Iya Pak, mau minta apa? Cepat, jangan begini, penasaran. Nak, tolong jemput Mama di airport ya besok. Papa berhalangan. Nangis enggak Anda kalau digituin? Kalau saya pakai nangis, Papa jangan ngomongnya begitu. Papa mau minta nyawaku pun ku kasih. Engkau papaku, meo ni meo wo, meo他，没有他没有我们，没有我们什么都没有。Coba bayangin kalau Papa telepon dari jauh-jauh dari Balikpapan, Papa lagi di sana berhalangan, atau kemarin katakanlah di Surabaya ada kelut itu ya, nggak bisa datang ke Jakarta. Lalu Mama mau datang nih dari Jepang, dari Malaysia datang, habis berobat. Papa telepon karena Anda selalu sibuk di Jakarta ini, macet melulu dan segalanya, lalu sibuk segalanya, ada sopir selalu, paling enggak sopir lah yang suruh jemput, tapi kali ini Papa kepikiran Mama. Mama kan pulang dari berobat, kasihan. Papa nggak bisa barengin, Papa ada urusan di Balikpapan, terpaksa Papa telepon Anda tengah-tengah malam, nadanya sungkan. Kalau Anda ditelepon sama Papa sendiri, dengan nada sesungkan itu, Anda sungkan nggak? Kalau nggak sungkan, betul-betul malikundang. Nak, iya Pak, biasanya papanya, nak, ini enggak, nak, jam 12.30 ini, 12.30, malam. Iya Pak, kenapa Pak, malam telepon? Sorry ya nak, kalau bangun nih, aduh Pak, Papa jangan nadanya sungkan gitu lah Pak. Apa sih, ada apa? Papa minta tolong nak. Ada apa Pak, ada apa? Tolong ya nak, jangan tolak Papa ini. Papa sakit nak. Dalam hati Anda, Papa ini sama aja, paling ujungnya minta sesuatu. Ya manusia di dunia semua sama sajalah. Sama saja. Papa minta tolong ya nak. Papa masih di Balikpapan. Tolong, Papa minta satu permintaan saja. Tolong jemput, katakan bukan mamanya, adikmu ya, Johnny ya. Bisa ya, dia baru berobat dari Malaysia, tolong ya. Papa ini sudah tua sakit-sakitan. Papa enggak minta apa-apa dari hidupmu.
Semua dari kecil, Papa nggak minta. Papa sudah punya simpanan sendiri, uang nggak perlu minta. Kamu nggak perlu kasih bulanan, nggak perlu kasih rumah. Papa cuma minta satu aja, take care adikmu. Kalau saya jadi Anda digituin, saya nangis. Saya kata, Papa jangan ngomong begini, Papa anggap aku orang luar ya. Jangan gini Pak, saya tersinggung Pak diginiin. Papa anggap aku nggak cinta Papa ya. Ini Filemon baca suratnya Paulus, nangis-nangis, berebes mili sudah. Papa anggap aku. Luar biasa Paulus ini. Aku minta satu hal aja. Terima Onesimus. Itu aja. Please. After all, aku kasih dia ke kamu bukan karena dia adalah produk jelek. Dia memang dulu jelek. Tapi sekarang setelah dia bertobat di satu penjara, dia menjadi asistenku yang sangat handal. Aku sangat-sangat merindukan dia ada di sisiku untuk membantu aku, menggantikan kamu. Tapi aku tahu nggak beres nih karena dia lari dari kamu. Nak, tolong, jangan gantung dia, jangan bunuh dia. Tahukah Anda, pada waktu Richard Nixon mengalami skandal itu, ya salah satu yang membuat dia dibebas, diampuni, dipardon by the United States of America, adalah suara Billy Graham berbicara kepada presiden selanjutnya, please forgive him. Seorang Billy Graham bisa memenangkan presiden-presiden, harusnya dia bangga. Minta apa? Minimal, gue minta sesuatu dong. Nanti kalau gue calonin diri, tolong ya, jadi sukses timnya, tim suksesnya. Dia enggak, dia buka mulut adalah untuk supaya presiden saling mengampuni presiden yang lain yang telah bersalah. Mana ada presiden berani berdiri di depan orang yang begitu berjasa. Kalau dia buka mulut, nggak minta uang, nggak minta nama, nggak minta karir politik. Tidak minta jadi presiden pula. Dia buka mulut, minta untuk kerajaan sorga. Itu pemimpin yang handal. Kalau Billy Graham meninggal hari ini, kita semua harus ikut sedih. Seorang hamba Tuhan yang penuh integriti meninggalkan dunia ini. Ini orang luar biasa, Paulus ini. Ya, saya sudah mau selesai nih. Lihat saya sebentar. Dari ayat yang keberapa tadi? Ayat 15. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Waktu ayat 16 saya bisa bayangkan Filemon berkata, sudahlah, stop. Waktu dibacakan ini, pasti dibacakan ini di Kolose. Dibacakan sama siapa saya nggak tahu. Pada waktu dibacakan dia pasti bilang stop. Mungkin pada waktu dibacain di gereja kayak gini, khotbah, tapi ini adalah suratnya Paulus. Itu Filemon berdiri di depan sini sampai menangis. Sudah, iya. Ayatnya dibacain baru sampai ayat 16, dia sudah nangis nggak keruan. Dia terjamah. Bapakku nggak pernah maksa. Aku melakukan ini hanyalah karena tergerak. Kepemimpinan yang menggerakkan hati itu mana cari. Ayat 17, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, aduh, udah mulai nangis ini. Kalau engkau menganggapku temanmu seiman, Pak Fuji, kalau engkau menganggap saya, Philip Mantovani, teman seimanmu sejak di Mount Sharon dari tahun 2000, tolong terima Onesimus. Aku enggak minta bagian apa-apa dalam suksesmu, enggak minta apa-apa. Kalau sampai saya mohon begitu, pasti orang yang saya mohoni tertemplak sekali. Dan ini bukan pura-pura, Paulus lakukan dengan tulus hati. Kalau engkau menganggap aku teman seiman, terimalah dia seperti aku. Sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berutang padamu, apa yang dia curi dari rumahmu, tanggungkanlah semuanya itu padaku. Itu sama dengan papa minta Anda jemput mama di airport dan berjanji, papa yang tanggung bensinnya. Tertemplak enggak Anda? Jemput mama ya, nanti papa yang tanggung deh bensinmu. Papa tahu mungkin kalian lagi sulit keuangan, papa yang tanggung. Itu kalau saya digituin, saya marah sama papa saya. Papa ini apa-apaan? Marahnya marah hormat ya. Apa-apaan? Itu mamaku Pak. Selain itu istri papa, itu mama saya. Suciyo mama. Itu mamaku, papa ini ngomong apa sih? Mau bayarin segala itu. Filemon juga teriak di hatinya, mau ngomong apa sih? Biar dia curi apapun juga, aku gak mau tanggungan sama Paulus. Paulus itu tulus loh, dia bukan cuma lip service, dia berkata, apa yang dia curi? Gua bayar dari hasil tendaku. Padahal aku Paulus ayat 19, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri, aku akan membayarnya. Dibaca di depan gereja loh nih, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Lihat, luar biasa sih Paulus. Karena engkau sendiri berutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ingat, siapa yang nuntun kamu kepada Yesus?
Siapa yang pulihkan bisnismu? Siapa yang doakan hingga bisnismu dari bangkrut menjadi tuan juragan tanah di mana-mana di seluruh dunia Yunani? Siapa? Aku cuma minta ini aja. Aku enggak minta dikasih saham kosong apa-apa, enggak mau. Enggak usah datang kasih Paulus amplop, enggak perlu. Aku kerja sendiri, dengan tanganku sendiri katanya di Efesus. Aku berjeripayah dengan partnerku Priscilla Aquila. Kita bangun tenda, enggak pernah minta-minta donasi dari mana-mana. Tanggungkan ke aku. Aku punya duit kok. Sedikit tapi masih punya untuk bisa bayar apa yang dia rugikan. Filemon itu kayak ditempelengi, tahu enggak rasanya. Luar biasa. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku dalam Kristus dengan percaya kepada ketaatanmu. Kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu, lebih daripada permintaanku ini akan kulakukan. Pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Satu kesaksian sederhana. Saya belajar ya, ini I'm learning how to follow Christ. Di dalam pelayanan saya bukan orang yang sudah bantu semua orang. Tapi di dalam kehidupan beberapa orang minimal, saya telah dipakai Tuhan untuk membantu mereka di masa-masa mereka yang paling kritis. Termasuk para pengusaha. Sebagian besar pengusaha tersebut yang saya bantu, tolong, tidak punya karunia berbicara di depan umum. Yang pernah Anda dengar mungkin Pak Adrian Sarwono, pernah ke sini ya? Mungkin pernah. Ya udah, kalau gitu saya ceritakan yang dia aja. Di dalam kehidupan beberapa pengusaha ini, Tuhan pakai saya instrumental sekali. Saya punya jasa yang sangat-sangat besar dalam kehidupan mereka. Dan saya tidak malu mengatakannya. Rendah hati tidak sama dengan menyangkal diri. Kalau kita dipuji sama orang, pintar main piano, enggak lah. Kalau pintar bilang pintar, tapi beritahu Tuhan yang memberiku kepintaran. Dalam kehidupan orang-orang ini, saya berjasa sekali dan saya sangat tahu jelas itu. Ada di antara mereka yang sudah bangkrut. Saya doa, dan dengan beberapa nasihat, padahal saya nggak sekolah bisnis, tapi seperti Paulus katakan, sekalipun aku nggak kaya, aku memperkaya banyak orang. Dihimpit namun tidak hancur. Berbagai waktu mengalami kesesakan, namun menghiburkan orang. Paulus menceritakan tentang pelayanannya. Saya ceritakan sedikit. Ada orang yang sudah bangkrut total, saya nggak sekolah bisnis, tapi dengan nasihat yang saya beri, spesifik nasihat itu, karena seringkali nasihat saya langsung digandeng dengan nasihat konsultasi yang mahal mereka harus bayar dari luar negeri untuk company mereka yang sedang hancur berdarah-darah. Mereka bayar ke Switzerland, bayar uang gede. Sama saya, nggak bayar apa-apa. Hanya karena hikmat Allah. Yang biasanya saya beritahu dulu, baru konsultan-konsultan itu menyusul nanti memberitahu yang sama. Dalam hati saya, tahu gitu nggak usah bayar konsultan itu, saya beritahu aja. Bangkitlah dari bangkrut. Ada yang cuma pegang berapa puluh juta, berapa ratus juta, sekarang pegang berapa ratus miliar. Ada yang 10 kali hutangnya bocor setiap bulan, 10 kali revenue-nya dia yang dia terima. Berjasa. Sampai hari ini, puji nama Tuhan. Tak pernah sekalipun saya minta mereka apa-apa. Gak pernah satupun. Saya masih ingat ketika pergi dengan mereka, saya yang rebutan untuk bayar makan. Berkali-kali saya menang, karena saya punya jurus sendiri. Lemparkan gaya Wong Fei Hung, kartu kredit. Langsung ke kasir. Saya nggak mau. Saya tunggu sampai waktu yang pas. Ketika berguna untuk sesuatu, saya akan minta sesuatu yang mereka tidak bisa berkata tidak. Pak Adrian contohnya. Pak Adrian, ketika kami, dia sudah semuanya lulus, semuanya masalah ini, karena dia terus mungkin penasaran, saya nggak minta apa-apa. Kalau pergi, akhirnya dia memutuskan, saya ke luar negeri kemanapun, sejauh apapun, Eropa, sampai ke Amerika, kemanapun juga, dia pasti ikut dengan biayanya sendiri, tidak membiarkan gembalanya pergi sendiri. Jadi, bisnis itu ditaruh, manajemen diatur demikian rupa, kalau saya pergi, dia langsung angkat koper, minimal 1 orang kalau nggak suami istri, barengin saya pergi sampai ujung dunia. Saya bilang nggak usah, dia bilang nggak bisa. Sebab kamu nggak mau dibayar dengan apa-apa. Ya inilah caraku membalas budi. Saya nggak minta. Suatu hari saya betul-betul buka mulut untuk minta uang sama dia. Suatu hari saya makan di California. Padahal di Paris kemarin kita makan bareng-bareng. Karena waktu dia lagi dalam masalah itu saya bernubuat. Suatu hari kita akan makan di Paris, lihat ke belakang tertawa semua yang terjadi ini lewat. Dia berkata, hampir-hampir aku nggak percaya perkataan Anda saat itu.
Di Paris kemarin kita makan, makanan French, makan fine cuisine, fine dining. Kita makan, rebut-rebutan bayarnya malahan, tapi kali ini saya kalah, saya pura-pura kalah. Izinkan dia supaya nggak penasaran. Sekali saya makan sama-sama. Waktu makan di California, LA for Jesus, ada satu orang waiter yang saya lihat, saya terbeban, saya tanya sama dia, Anda orang Kristen ya? Dia bilang iya. Kok enggak ke gereja? Dia bilang, saya nggak bisa ke gereja. Saya datang ke sini karena American Dream dari Filipina. Saya datang kemari untuk mengejar mimpi, ternyata di sini justru seperti perbudakan. Siang, malam, pagi, petang, saya harus kerja, kalau nggak gitu nggak bisa hidup dengan keluarga saya. Jadi sampai minggu pun, siang, pagi, malam saya ambil semua shiftnya, dan seperti inilah 300 sampai 365 hari. Dia berkata seperti itu, bukan mengeluh sih, dia melayani dengan baik. Lalu saya tergerak sekali, saya rogoh kantong saya, itu sudah mau pergi itu, saya nggak bawa uang dolar yang dompet saya ketinggalan, cuma ada uang-uang kecil. Saya kepingin kasih tips. Gak pernah buka mulut nih saya untuk uang FKA, mau ngadain di mana-mana pun, tidak pakai uang gereja, saya gak pernah putar donasi sana, gak pernah diam nih. FKA uang semuanya itu datang dari mana saya gak tahu, itu masuk aja. Sampai sekarang saya gak pernah buka mulut untuk uang. Never. Hari itu saya buka mulut, saya berkata, can I ask you a favor? Dia senang langsung, dia sama Leli langsung, yes what pastor. I want your money. Yes, dengan senang hati sudah mau dikeluarin semua. Gak pernah minta, saya bilang, I want your money for him. Kasih saya bill terbesarmu di kantongmu sekarang. Ambil berapa, gak tahu ratus berapa dolar. Berapa. Dia bilang, saya mau kasih tips untuk orang ini. Nanti saya balas, saya bayar. Oh gak usah. Dikasih lah. Hari itu dia dapat tips $100. Memang gak seberapa, tapi besar buat dia. Sekali makan pagi guys, dapat tip $100 katakan. Habis itu beneran saya nggak bisa, itu khotbah itu kepikiran, saya masih utang sama Adrian $100. Ya uang saya masa mau ngasih cuma sekian puluh kan nggak. Saya mau kasih dia, mau bisa lebih tapi saya kasih dulu 100 dulu. Habis itu saya di sanalah setelah selesai khotbah itulah saya paksa-paksaan dengan dia, ambil $100, nggak mau ambil, nggak mau. Untung nggak sampai terjadi 50-50. Saya beritahu sama dia, kamu dengan aku sudah impas. Aku tidak punya jasa dalam hidupmu. Aku sudah pernah minta uang dari seorang pengusaha yang sekarang jadi kaya. Aku sudah pernah minta uang, tapi untuk Onesimus. Saudara-saudara, saya belum rencana untuk gunakan jasa saya, cairkan, dalam kehidupan siapa-siapa. Ada sekitar 30 pengusaha yang saya tolong dari di sampah. Hingga hari ini minimal, bukan konglomerat, tapi satu berlian, mangkok berlian dia bisa makan kalau mau. Kalau bisa ditelan. Dia mau satu piring berlian dia bisa sekarang. Saya tidak minta satu butir pun, satu pasirnya tidak minta. Jadi jangan ada di sini yang GR. Di dalam gereja ini, kepemimpinan di sini diadakan seperti Paulus. Untuk memberi nilai lebih, bukan untuk memperkaya diri. Kalau Anda dan saya bisa memimpin seperti itu, orang yang ikut Anda memberi lehernya semua. Anda bisa mengubah yang namanya pegawai jadi dynamic followers. Itu yang kita cari. Dan di sini Paulus ini adalah teladan yang luar biasa. Saya belajar sesuatu. Tuhan Yesus, kalau kita bisa seperti Rasul Paulus, ini orang gak pernah buka mulut apa-apa, tidak pernah. Jangan pernah kalau Anda makan keluar ya, saya kasih contoh ekstrim. Kalau Anda makan keluar, tiba-tiba Anda kelupaan teledor gak bawa dompet. Kalau Anda pemimpin, sekalipun suara Anda didengar, please, jangan berkata, gua pinjem uang lu dulu ya. Pulang, beritahu, enggak lapar. Ayolah makanlah, gak bawa uang. Pikiran kita gak apa-apa lah pinjem sebentar. Kalau itu untuk perut Anda, mending pulang, pura-pura puasa. Saya pernah itu, gak bawa, Ayo. Gak bisa, kalau saya keluar sama mereka, saya harus bayarin mereka. Bukan tipe yang dari bawah, dapat berapa, ya store ke atas. Enggak begitu. Kalau dalam kerajaan surga, lebih tinggi yang ngebayari. Yang paling tinggi, yang sediakan semua, makanya Yehovah Jireh. Jadi kalau Anda berada di dalam CG Anda, jangan meminjam apa-apa, uang apa-apa. Sebisa mungkin jangan cairkan apa-apa supaya upahmu utuh di surga. Dan nama Tuhan harum di dunia lewat kepemimpinanmu. Jadi pernah sekali waktu diajak pergi mana saya nggak ada, karena saya nggak mau beritahu mereka saya nggak bawa dompet. Pasti mereka berebut, bukan saya GR. Saya tahu pemimpin orang-orang yang saya pimpin pasti berebut, tapi saya nggak mau. Supaya nanti kalau saya butuh untuk orang lain, mereka nggak bisa tolak saya.
Ketika saya nanti minta sama mereka sesuatu, contohnya suami istri bertengkar, saya mohon, saya nggak pernah minta apa-apa. Saya minta kalian berdua saling ngampuni. Mereka menoleh, saling saling menoleh, saling melihat satu sama lain. Apa katanya? Apa kata Anda? Saya bilang, saya nggak minta apa-apa. Selama ini saya berjasa dalam hidup Anda. Saya cuma mohon satu hal. Kalau Tuhan sudah nggak bisa bicara sama Anda, saya yang ngomong sama Anda. Semua jasaku itu hitung jadi satu. Malam ini aku minta kamu ngampuni dia ngampuni kamu. Oke. Saya mau pakai untuk masa-masa seperti itu. Untuk memulihkan pernikahan orang itu, bukan untuk memperkaya saya. Jadi saya waktu diajak makan, saya nggak bawa uang. Saya bilang, puasa untuk FKA. Oh oke, Pastor Philip kalau gitu, Anda puasa saya nggak berani ganggu. Saya pulang ke rumah. Padahal saya kepingin makan di situ. Tapi supaya saya tidak berbohong, besoknya terpaksa hari Kamis itu saya puasa FKA beneran, supaya saya jangan berdusta. Akhirnya, bukan cuma saya nggak makan, besoknya jadi kelanjutan puasa. Untuk supaya menggenapi kata-kata saya sendiri. Sehingga hari Jumat saya tidak menjadi seorang pendusta. Never, I will never beg. Tidak akan minta jasa Anda. Never. Karena Tuhan berkata, ke atasmu kuletakkan kepemimpinan Kristus. Hati-hati kau gunakan itu. Hanya untuk kemuliaanku. Jangan gunakan hakmu, kecuali untuk menolong orang lain. Bisakah kita memiliki kepemimpinan seperti ini? Mari kita semua belajar. Kalau bisa seperti itu, nama Kristus akan harum di Jakarta lagi. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita semua bangkit berdiri. Anda belajar sesuatu? Ya, saya nggak minta maaf, sudah lewat waktu karena Anda yang memberikan kepada saya. Waktu tadi. Amin. Amin. Oh sekarang ini, saya senang sekali. Saya senang bisa suruh-suruh orang. Tahu ngerti suruh-suruh orang? Ada orang sakit di Singapura. Saya tinggal suruh aja. Kamu pergi. Mereka nggak berani tolak saya. Nggak berani tolak saya. Saya nggak peduli mereka siapa. Saya bilang, pergi. Sebab saya punya jasa dalam hidup mereka. Saya cairkan pelan-pelan. Sana, kunjungi yang sakit itu. Tanpa disuruh pun, kata Paulus, aku tahu engkau akan melakukan lebih yang dari kusuruh. Bahkan engkau akan memberi tumpangan kepadaku. Wow. Saya pergi kemarin. Di Singapura ada salah satu anggota daripada tim FKA. Lagi kena kanker. Di lantai 8, sebuah rumah sakit. Terjadi revival di sana. Oh luar biasa, ada 4 orang tiba-tiba mau dibaptis. Itu nggak sengaja, datang lewat gitu aja, ada yang kenalin kita, doa. Saya pergi, diam-diam 15 orang ngekorin ikut. Semua pengusaha tinggalkan pekerjaannya, datang semalam doang ke Singapura. Datang. Semuanya pergi ke sana. Udah kan? Di Singapura. Saya berkata sama istri saya, kita diikuti 15 orang ini semuanya. Ini semua orang nih hampir banyak di antara mereka ini saya punya jasa beneran serius dalam hidup mereka. Jasa serius dalam hidup mereka, khususnya dalam pekerjaan. Ya, lalu saya ngikutin saya nih. Jadi dari awal saya sudah siapkan ini jurus kredit card itu. Kemanapun makan sebisa mungkin kita dulu dan berhasil naik taksi juga. Hanya karena pendeta jangan cuma lipat tangan. Ya, oh ya pendeta, makasih. Saya duduk di depan, lalu di sana nanti akan keluar $20 ngasih taksi. Enggak bisa, uang dari saya dulu. Mereka sungkan sekali. Gimana Pak, kapan kita bisa memberkati? Oh tunggu aja nanti waktunya. Waktu saya butuh, saya akan beritahu. Hotel pun mau dibayar. Saya paksa-paksaan, jurus gini-ginian. Akhirnya berhasil, saya bayar, saya beritahu, saya pegang dia. Saya dengan otoritas, saya berkata, saya tidak mau dibayari. Bisa dipahami? Enggak berani. Di luar dia bos, di sini dia anakku. Meskipun dia lebih tua, saya bilang, jangan dibayari. Karena bagi saya ini apa yang saya mau lakukan untuk jemaat kita itu yang di Singapura. Saya tidak mau memberi sesuatu yang free. Saya mau membayar harganya untuk jemaat ini, karena saya juga mengasihi dia. Please jangan bayari saya. Dia terima dengan terpaksa, iya baik Pak. Tapi saya seharusnya tidak terima ini. Sambil pegang itu, seharusnya tidak terima ini. Saya tidak mau bayar. Pergi kemana-mana. Sekarang, kalau ada orang sakit, saya nggak bisa pergi. Saya tinggal call. Halo? Masih ingat jasaku? Tolong doakan orang yang kanker itu. Tinggalkan sebentar. Pergi. Atas biaya Anda sendiri. Pergi. Saya suruh pergi ke Afghanistan, mereka akan pergi. What power we have in Christ leadership. What power we have. When you don't use your power for you, you have more power on you. Waktu Anda tidak menggunakan kuasa untuk dirimu, Anda punya lebih banyak kuasa atas dirimu. Kita pemimpin-pemimpin dalam Kristus, kepemimpinan hamba,
adalah pemimpinan yang paling berkuasa. The most powerful leadership in the world is not a president, it's a servant of the Lord. Rasul Paulus. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari saya ajak kita untuk betul-betul set our hearts untuk melayani. Mari saya ajak kita untuk praktekkan ini. Dengan bijaksana tidak membuat pegawai naik ke kepala kita atau anak menjajah kita. Tapi kalau Anda praktekkan ini, percayalah apa yang diajarkan Kristus tidak pernah salah. Ujungnya hanya menguntungkan Anda dan saya. Praktekkan ini, kepemimpinan Kristus di dalam tempat kerja. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa di sini tidak ada satupun yang akan membanggakan jasanya. Hak kami akan kami serahkan juga untuk kemuliaan Allah. Tidak ada satu orang di sini pun yang dapat berkata tentang dirinya, aku yang membuat ini terjadi. Gereja ini uangku yang bangun. PAW ini kalau bukan karena laguku, siapa lagi? Jangan pernah ada yang begitu. Kalau kita mau cairkan hak kita, cairkan untuk membuka jalan untuk orang-orang baru di PAW. Kalau kamu hargai aku, kasih kesempatan sama dia. Kalau kamu menghargai uang yang telah kusumbangkan untuk gereja ini, izinkan. Kalau kau menghargai ini, izinkan sekali aja. Tolong bersama dengan saya mendoakan tetangga saya. Doakan, bukan saya mau ngatur setir gereja ini jadi majelis segala. Doakan tetangga saya. Pendetanya pasti berkata, jangan minta berkata gitu, enggak usah disangkut-sangkuti persembahanmu. Kau minta aja, pasti aku datangi orang itu. Disinilah ada muncul kasih mengasihi, layan melayani. Indah bukan? Kalau bisa seperti itu, dari sana akan kuperintahkan berkat, kata Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kita nyanyikan satu lagu yang tentang hamba. Nyanyikan lagu apa? Terserah. Sing, please. Oh, thank you Lord. Thank you Lord. Nyanyi. Thank you Father. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang kupunya, mari kita sama-sama buat komitmen ini. Aku serahkan hakku kepadamu Tuhan. Sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati sebagai hamba dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang kupunya. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa Hati yang menyembah, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran, Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sebelum saya serahkan, mohon Anda menyapa 5 orang dan katakan, ingatkan aku ya kalau sampai aku sombong. Ya, katakan seperti itu. Thank you, silakan.